Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani dengan NIM K2201001 dari program studi S1 Ilmu Keperawatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berjudul tentang negara hukum. Apa sih itu negara hukum? Yuk, mari kita simak bersama-sama videonya. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi berisi kesepakatan atau konsensus bersama atau hukum dasar negara. Dengan demikian, di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum. Adapun sejarah perkembangan konsep negara hukum. Negara hukum formal adalah negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyatnya. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negaranya. Urusan ekonomi diserahkan pada warga negara, yang berarti warga negara dibiarkan untuk mengurus kepentingan ekonominya sendiri, maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. Konsep ini terjadi di Eropa sekitar abad ke-19. Dan ternyata penerapannya mengundang kecaman banyak warga negaranya, terutama pasca Perang Dunia Kedua, di mana negara dianggap lambat dan tidak bertanggung jawab atas segala dampak ekonomi yang timbul pasca perang tersebut. Muncul gagasan baru yang disebut sebagai welfare state atau negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan ini disebut sebagai konsep negara hukum material. Pemerintah bisa bertindak secara lebih luas dalam urusan dan kepentingan publik jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep negara hukum formal. Pemerintah memiliki keleluasan untuk turut campur tangan dalam urusan warga negaranya dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Adapun ciri-ciri negara hukum. Ada 5 ciri negara hukum sebagai salah satu ciri negara demokrasi menurut Franz Magnus Suseno. Yang pertama, fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan sebuah undang-undang dasar. Yang kedua, undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia yang paling penting, karena tanpa jaminan tersebut, hukum menjadi sarana penindasan. Yang ketiga, badan-badan negara menjalankan kekuasaannya dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku. Yang keempat, terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara. Dan yang kelima itu badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Adapun hubungan negara hukum dengan demokrasi. Hubungan negara hukum dengan demokrasi seperti dua sisi mata uang. Konsep negara hukum material mensyaratkan adanya demokrasi. Begitu pula demokrasi mensyaratkan adanya wadah negara hukum dalam pelaksanaannya.
negara Indonesia yang dalam konstitusinya. Pasal 1 ayat 3 secara nyata menyatakan diri sebagai negara hukum. Dalam pasal lainnya, pasal 1 ayat 2 dinyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itulah tadi sedikit pembahasan materi dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.